Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pici selaku dosen pemangku AKM 2 kelas C yang telah memberikan kami kesempatan untuk berbagi ilmu terkait tentang accounting change and error analysis yang akan dipaparkan oleh kelompok 1 dengan anggota yang pertama ada saya pribadi yaitu Sarjok Taufik Fitri dengan MP Mahir 107, lalu ada Rizky Layatul Qadria dengan MP Mahir 45, ada Geo Monang dengan MP Mahir 106, ada Mutiara Dwi dengan MP Mahir 283, dan ada Francisca Fitriani dengan MP Mahir 293. Baik, kita mulai materinya. Yang pertama adalah accounting change. Jadi, alternatif akuntansi itu mengurangi perbandingan informasi keuangan antar periode dan juga antar perusahaan. Jadi, mereka ini tuh mengaburkan data tren historis yang berguna. Nah, ISAB itu menetapkan kerangka pelaporan yang melibatkan dua jenis perubahan akuntansi, yakni change in accounting policy atau perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang diterima ke kebijakan akuntansi lain. Lalu yang kedua ada change in accounting estimate, yaitu perubahan yang terjadi sebagai hasil dari informasi baru atau pengalaman tambahan. Nah, kategori ketiga itu memerlukan perubahan dalam akuntansi. Jadi meskipun dia ini tidak diklasifikasikan sebagai perubahan akuntansi, yaitu ada kesalahan dalam laporan keuangan. Kesalahan itu terjadi akibat kesalahan matematika, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, atau juga kelalaian, bahkan penyalahgunaan fakta yang ada saat menyiapkan laporan keuangan. Yang pertama, ini ada change in accounting policy. Jadi menurut definisinya, perubahan kebijakan akuntansi itu melibatkan perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang dapat diterima ke kebijakan akuntansi yang lain. Nah, perusahaan ini tuh harus memeriksa setiap keadaan dengan cermat untuk memastikan bahwa perubahan kebijakan itu benar terjadi. Dan penerapan kebijakan baru itu sebagai pengakuan atas peristiwa yang terjadi untuk pertama kalinya atau yang sebelumnya itu tidak material. Jadi ini tuh bukanlah perubahan kebijakan akuntansi. Lalu bagaimana jika sebelumnya perusahaan ini tuh mengikuti kebijakan akuntansi yang tidak dapat diterima, atau bahkan bagaimana jika perusahaan ini tuh menerapkan kebijakan secara tidak tepat? Nah, dalam kasus ini jenis perubahan ini tuh bukanlah bukanlah perubahan, namun merupakan koreksi atau kesalahan. Nah, ada tiga pendekatan yang mungkin untuk melaporkan perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama ada report change currently, atau melaporkan dampak kumulatif dari perubahan dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Lalu ada report change retrospectively, yaitu penerapan kebijakan akuntansi yang berbeda untuk menyusun kembali laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya. Jadi seolah-olah itu kebijakan baru itu selalu digunakan gitu. Dan yang terakhir ada report change prospectively in the future. Jadi dalam pendekatan ini tuh hasil yang dilaporkan sebelumnya itu tetap ada. Nah, akibatnya perusahaan ini tuh tidak menyesuaikan saldo awal untuk mencerminkan perubahan kebijakan. Nah, retrospective accounting change approach. Jadi perubahan standar terkini itu seperti standar biaya pinjaman, segmen operasi, pengakuan pendapatan, dan instrumen keuangan itu menunjukkan bahwasanya perubahan kebijakan akuntansi ini tuh akan terus terjadi. Jadi sebagai konsekuensinya ISAB ini harus mengizinkan perusahaan untuk mengubah kebijakan akuntansi apabila hal ini tuh emang diwajibkan oleh IFRS, dan laporan keuangan ini tuh menyediakan informasi yang lebih akurat serta relevan tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan juga arus kas perusahaan. Ketika suatu perusahaan ini tuh mengubah kebijakan akuntansi, maka perusahaan tersebut itu harus melaporkan perubahan tersebut dengan menggunakan penerapan retrospektif. Jadi secara umum, hal-hal yang harus dilakukan perusahaan itu yaitu menyesuaikan laporan keuangannya untuk setiap periode sebelumnya yang disajikan dan menyesuaikan jumlah tercatat aset dan liabilitas pada awal tahun pertama disajikan. Untuk mengilustrasikan pendekatan retrospektif, kita asumsikan bahwa Denson SA itu telah menghitung pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang menggunakan metode pemulihan biaya. Pada tahun 2022, sebagai hasil dari penerapan standar pendapatan baru, perusahaan itu merubah untuk mengakui pendapatan dari waktu ke waktu. Nah, untuk tujuan pajak, perusahaan itu menggunakan metode pemulihan biaya dan berencana untuk terus melakukannya di masa mendatang. Nah, di sini ada 3 laporan laba rugi untuk tahun 2020 sampai dengan 2022 untuk metode pemulihan biaya dan persentase penyelesaian. Di sisi sebelah kiri itu ada pemulihan biaya, dan di sisi sebelah kanan itu ada persentase of completion methods.
Nah, di situ ada income before income tax, ada income tax 40% dan ada net income. Untuk income tax-nya ini adalah 40% dari income before income tax pada masing-masing tahun, dan net income-nya ini adalah income before income tax dikurangi dengan income tax. Untuk mencatat perubahan dari metode pemulihan biaya ke metode persentase penyelesaian, kita menganalisis berbagai efek, itu seperti ada di PowerPoint, ada pre-tax income from dan ada different income from. Uh, ada different income. Nah, untuk nominalnya itu ada di slide sebelumnya, yaitu di laporan laba rugi menggunakan metode pemulihan biaya dan persentase penyelesaian. Nah, jurnal untuk mencatat perubahan pada awal tahun 2022 itu adalah construction in process sebesar 220.000, pada deferred tax liability sebesar 88.000 dan retained earnings sebesar 132.000. Pengungkapan perubahan kebijakan akuntansi sangatlah penting. Jadi pengguna laporan keuangan ini tuh menginginkan informasi yang konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Nah, konsisten tersebut itu memastikan kegunaan laporan keuangannya. Nah, persyaratan pengungkapan utama itu adalah yang pertama sifat perubahan kebijakan akuntansi, yang kedua alasan mengapa penerapan kebijakan akuntansi itu baru memberikan persentase yang tepat dan informasi yang lebih relevan. Yang ketiga, untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang disajikan sejauh mana yang dapat dilaksanakan. Nah, jumlah penyesuaiannya itu ada dua, yaitu untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh dan juga laba per saham dasar dan dilution. Lalu yang keempat ada jumlah penyesuaian yang berkaitan dengan periode sebelum periode yang disajikan sejauh yang dapat dilaksanakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari sebelumnya. Di sini ada laporan laba rugi dari Denson SA yang dicatat pada akhir tahun. Nah, di sini ada tahun 2022 dan tahun 2021. Nah, perhitungannya ada income before income tax sebesar 200.000 di tahun 2022 dan pada tahun 2021-nya 180. Nah, dikurangi sama pendapatan pajak sebesar 40%. Yang tahun 2022 itu ada 80.000, yang tahun 2021 ada 72.000. Nah, hasilnya jadi laba bersih sebesar 120.000 pada tahun 2022 dan 108 pada tahun 2021. Selanjutnya saldo laba. Nah, diasumsikan saldo awal saldo laba sebesar 1.360 euro pada tahun 2020. Nah, di sini ada laporan laba ditahan sebelum perubahan, yaitu pada tahun 2022 retained earnings-nya ada 1.600.906, terus 2021 ada 1.600, pada tahun 2020 seperti yang diasumsikan yaitu 1.360. Nah, kan ngitung laba bersihnya beda-beda. Jadi di tahun 2022 ada 114.000, tahun 2021 ada 96.000, dan di tahun 2020 ada 240.000. Nah, ada perubahan saldo laba ditahan, yaitu pada tahun 2022 ada 1.810, tahun 2021 jadi 1.696, dan yang tahun 2020 jadi 1.600. Nah, di sini ada perhitungannya, yaitu saldo laba pada 1 Januari 2021 atas percentage of completion itu ada 1.720. Nah, terus yang cost recovery-nya ada 1.600. Itu dikurangi yang hasilnya jadi perbedaan kumulatif efek sebesar 120.000. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan setelah perubahan, yaitu pada tahun 2022 ini kan nggak ada laba ditahannya, tapi pada tahun 2021 ini ada laba ditahannya yaitu sebesar 1.600. Terus ditambah sama penyesuaian kumulatif efek yaitu sebesar 120 seperti perhitungan sebelumnya. Terus di total. Jadi laba ditahan pada 1 Januari setelah disesuaikan pada tahun 2022 ada 1.828, sedangkan tahun 2021 ada 1.720. Nah,
tadi kan udah ngitung laba bersihnya yaitu sebesar 120.000 pada tahun 2022 dan 108.000 pada tahun 2021, yang totalnya menjadi laba ditahan pada 31 Desember yaitu pada tahun 2022 ada 1.948.000, tapi kalau yang tahun 2021 ada 1.828.000. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan retrospektif accounting change yaitu pada inventory method. Nah, diasumsikan bahwa Lancer ini memiliki persediaan yang memakai biaya rata-rata, metode biaya rata-rata. Nah, ini dia mau membandingkan sama metode FIFO karena manajemennya percaya kalau misalnya persediaan ini pakai FIFO. Nah, pertama-tama Lancer ini mulai beroperasi pada 1 Januari 2020 dan mendapatkan investasi yaitu sebesar $100.000 untuk bisnisnya. Dan yang kedua, semua penjualan, pembelian, dan biaya operasi pada tahun 2020 sampai 2022 secara cash transaksinya. Nah, yaitu dicatat sebagai berikut. Pada tahun 2020 penjualannya 300.000, pembeliannya 90.000, dan biaya operasinya ada 100.000. Jadi arus kas pada operasinya yaitu 110.000. Nah, tahun 2021 penjualannya 300.000, pembeliannya 110.000, dan biaya operasinya ada 100.000 dan arus kasnya menjadi 90.000. Dan pada tahun 2022 penjualannya yaitu 300.000, pembeliannya ada 125.000 dan biaya operasinya ada 100.000. Dan totalnya yaitu sebesar 70.000 untuk arus kas dari operasi. Terus yang ketiga, Lancer ini menggunakan metode biaya rata-rata untuk laporan keuangannya. Selanjutnya, persediaan yang ditentukan dari metode biaya rata-rata dan FIFO pada periode 2020 sampai 2022 sebagai berikut. Nah, pada 1 Januari metode biaya rata-ratanya ada 0, FIFO-nya juga 0, dan perbedaannya jadi 0. Pada tanggal 31 Desember 2020 mendapatkan biaya rata-rata sebesar 10.000, metode FIFO-nya ada 12.000, sehingga ada perbedaan sebesar 2.000. Nah, pada tanggal 31 Desember 2021 ada biaya rata-ratanya sebesar 20.000, terus metode FIFO-nya ada 25.000 sehingga menghasilkan perbedaan sebesar 5.000. Selanjutnya pada tahun 2022 biaya rata-ratanya ada 32.000, FIFO-nya 39.000 yang jadinya perbedaannya sebesar 7.000. Terus Lancer ini menghitung HPP menggunakan biaya rata-rata sama FIFO kayak sebelumnya pada periode 2020 sampai 2022. Nah, tahun 2020 ini biaya rata-rata HPP biaya rata-ratanya ada 80.000, terus FIFO-nya ada 78.000. Jadi perbedaannya ada 2.000. Terus tahun 2021 ini biaya rata-ratanya 100.000, FIFO-nya 97.000, dan perbedaannya sebesar 3.000. Yang terakhir ada tahun 2022 yaitu biaya rata-ratanya 113.000, terus FIFO-nya 111, yang akhirnya perbedaannya sebesar 2.000. Selanjutnya pendapatan per saham ini diinformasikan tidak ada di laporan laba rugi. Terus yang ketujuh, semua dampak pajak yang diilustrasikan tidak dicatat. Baik, selanjutnya kita akan membuat laporan laba rugi, laporan laba ditahan, terus laporan posisi keuangan, dan yang terakhir laporan arus kas. Di sini itu ada dua metode kan tadi, ada metode biaya rata-rata sama metode FIFO. Nah, yang membedakan itu ada di laporan laba rugi, laporan saldo laba, sama laporan posisi keuangan. Karena ada perbedaan yang sebelumnya saya jelaskan, tetapi di laporan
arus kas ini tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, mengingat contoh-contoh yang telah saya berikan sebelumnya, pada tahun 2020 dia rata-ratanya yaitu sebesar 120, sedangkan yang Vivo 122.000. Di sini ada perbedaan atas pendapatan yaitu sebesar 2.000. Tapi yang tahun 2021 biaya rata-ratanya ada 100 dan Vivo-nya 103.000 yang menghasilkan perbedaan sebesar 3.000. Nah, total pada awal tahun 2022 jadi kalau misalnya biaya rata-ratanya 120 terus biaya Vivo-nya 125, jadi ada perbedaan sebesar 5.000. Terus kita mencatat jurnalnya yaitu persediaan pada laba ditahan atau saldo laba sebesar 5.000. Dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan. Efek langsung. Dampak langsungnya adalah penyesuaian terhadap saldo persediaan sebagai akibat dari perubahan metode penilaian persediaan. Efek tidak langsungnya, dampak tidak langsung adalah perubahan arus kas perusahaan saat ini atau di masa mendatang yang diakibatkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Ketidakpraktisan. Perusahaan tidak boleh menggunakan penerapan retrospektif jika salah satu kondisi berikut terjadi. Yang pertama, perusahaan tidak dapat menentukan dampak penerapan retrospektif. Yang kedua, penerapan secara retrospektif memerlukan asumsi mengenal maksud manajemen pada periode sebelumnya. Ketiga, penerapan retrospektif memerlukan estimasi signifikan untuk periode sebelumnya dan perusahaan tidak dapat secara objektif memverifikasi informasi yang diperlukan untuk mengembangkan estimasi ini. Jika salah satu kondisi di atas ada, maka pendekatan retrospektif dianggap tidak praktis untuk diterapkan. Dalam kasus ini, perusahaan menerapkan kebijakan akuntansi baru secara prospektif nada tanggal paling awal yang memungkinkan. Perubahan estimasi akuntansi. Yang pertama, uang tak tertagih. Yang kedua, keusangan inventaris. Yang ketiga, masa manfaat dan nilai sisa aset. Yang keempat, periode yang diuntungkan oleh biaya yang ditangguhkan. Yang kelima, kewajiban atas biaya generasi dan pajak penghasilan. Yang keenam, cadangan mineral yang dapat dipulihkan. Yang ketujuh, perubahan estimasi penyusutan. Dan yang ke-8, nilai wajar aset keuangan atau kewajiban keuangan. Laporan prospektif. Perusahaan melaporkan perubahan estimasi akuntansi secara prospektif, artinya perusahaan tidak boleh menyesuaikan hasil yang dilaporkan sebelumnya untuk perubahan estimasi. Sebaliknya, mereka memperhitungkan dampak semua perubahan estimasi dalam satu periode perubahan jika perubahan tersebut hanya mempengaruhi periode tersebut. Misalnya, perubahan estimasi jumlah piutang tak tertagih hanya mempengaruhi pendapatan periode berjalan. Atau kedua, periode perubahan dalam periode mendatang jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Misalnya, perubahan estimasi masa manfaat aset yang dapat disusutkan mempengaruhi biaya penyusutan pada periode berjalan dan mendatang. Sebagai ilustrasi, Law Labs memiliki sebuah gedung seharga 3 juta yang awalnya diperkirakan memiliki masa manfaat 15 tahun dan tidak memiliki nilai sisa. Perusahaan mencatat penyusutan selama 5 tahun secara garis lurus. Pada tanggal 1 Januari 2022, Law Labs merevisi estimasi manfaat. Sekarang perusahaan menganggap aset tersebut memiliki total masa manfaat 25 tahun. Jadi perhitungannya, bangunannya kan seharga 3 juta. Lalu dikurangi dengan akumulasi penyusutan bangunan yaitu 1 juta. Jadi nilai buku bangunan tersebut yaitu 2 juta. Jurnal untuk mencatat penyusutan yaitu biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan seharga 100.000. Biaya penyusutan memiliki rumus yaitu nilai buku aset per sisa manfaat yaitu 2 juta dibagi 25 tahun dikurangi. Kesalahan akuntansi. Secara umum, kesalahan akuntansi meliputi jenis-jenis berikut. Yang pertama, perubahan dari kebijakan akuntansi yang tidak diterima secara umum, kebijakan akuntansi yang dapat diterima. Alasannya adalah perusahaan salah menyajikan periode sebelumnya karena penerapan kebijakan akuntansi yang tidak tepat. Yang kedua, kesalahan matematika.
Yang ketiga, perubahan estimasi yang terjadi karena perusahaan tidak menyiapkan estimasi dengan itikat baik. Yang keempat, kekeliruan. Yang kelima, penyalahgunaan fakta. Dan yang keenam, klarifikasi biaya yang salah sebagai beban dan bukan aset dan sebaliknya. Contoh kesalahan akuntansi pada tahun 2023, pembukaan untuk Selektro PLC menemukan kesalahan. Pada tahun 2022, perusahaan gagal mencatat biaya penyusutan sebesar 20.000 pada bangunan yang baru dibangun. Bangunan ini adalah satu-satunya aset yang dapat disusutkan yang dimiliki Selektro. Perusahaan tersebut telah memasukkan biaya penyusutan dengan benar dalam laporan pajaknya dan melaporkan pajak penghasilan yang harus dibayarkan dengan benar. Untuk membuat entry koreksi yang tepat pada tahun 2023, Selektro harus mengakui bahwa laba bersih pada tahun 2022 dilebih-lebihkan sebesar 12.000. Kewajiban pajak tangguhan dilebih-lebihkan sebesar 8.000 dan akumulasi penyusutan bangunan diremehkan sebesar 20.000. Entry untuk mengkoreksi kesalahan ini adalah laba ditahan 12.000, kewajiban pajak tangguhan 2.000 dan akumulasi penyusutan 20.000. Rizky Lautodria dengan NPM akhir 045. Di sini saya akan mulai mempresentasikan mengenai financial statement presentation. Jadi di sini untuk mendemonstrasikan cara menampilkan informasi, asumsikan bahwa Selektro ini mempunyai permulaan yang dipertahankan saldo pendapatan pada 1 Januari 2023 sebesar 350.000. Nah, perusahaan ini melaporkan laba bersih sebesar 400.000 pada tahun 2023. Ini ada laporan laba ditahan Selektro untuk tahun 2023. Yang pertama ada return earnings pada 1 Januari, kan tadi sudah dilaporkan sebesar 350.000. Kemudian dikoreksi kesalahannya dari depresiasinya 20.000. Kemudian ada applicable income tax reduction sebesar 8.000. Nah, ini hasilnya ini nantinya akan mengurangi return earnings sehingga menghasilkan 338.000. Nah, selanjutnya ditambah dengan net income sebesar 400.000 sehingga untuk 31 Desember itu senilai 738.000. Nah, di laporan posisi keuangan pada tahun 2023 ini tidak akan memiliki kewajiban pajak tangguhan yang terkait dengan gedung dan akumulasi penyusutan. Nah, gedung yang sekarang itu akan disajikan kembali dengan jumlah yang lebih tinggi, sehingga laporan laba rugi ini tidak akan terpengaruh. Selanjutnya ada comparative statement. Nah, dalam menyusun laporan keuangan komparatif ini, perusahaan harus melakukan penyesuaian untuk mengoreksi jumlah pada semua akun yang terpengaruh dalam laporan untuk semua periode yang disajikan. Perusahaan ini juga harus menyajikan kembali data sesuai basis yang benar untuk setiap tahun yang disajikan. Nah, perusahaan ini juga harus menunjukkan penyesuaian yang dilakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya pada saldo laba periode paling awal yang dilaporkan. Nah, di sini ada sebagai contoh, dalam kasus Selektro, kesalahan dalam menghilangkan penyusutan ini sebesar 20.000 pada tahun 2022 yang ditemukan pada tahun 2023, sehingga menghasilkan penyajian kembali laporan keuangan tahun 2022. Sehingga hal ini tuh menunjukkan akun-akun yang disajikan kembali oleh Selektro ini dalam laporan keuangan tahun 2022. Di sini ada akumulasi depresiasi sebesar 20.000 tadi. Kemudian ada tax liability-nya 8.000, regress, kemudian return earnings-nya 12.000. Intinya seperti ini penyusunannya. Nah, di sini tuh Selektro ini menyusun laporan keuangan 2023 secara komparatif dengan 2022 seolah-olah kesalahan ini tidak terjadi, sehingga Selektro ini juga mengungkapkan bahwa dampak koreksi pada setiap pos laporan keuangan dan jumlah per saham untuk periode sebelumnya. Jadi dampak kumulatif pada saldo laba atau komponen ekuitas lain pada saldo periode paling awal yang disajikan. Sehingga jika penyesuaian retrospektif tidak memungkinkan, misalnya karena data tidak lengkap, koreksi ini dilakukan pada awal periode paling awal yang dapat diterapkan secara retrospektif. Selanjutnya di sini ada lindungi laporan keuangan. Jadi penyajian ulang laporan keuangan itu terkadang sering terjadi karena adanya penipuan keuangan. Nah, penipuan keuangan ini melibatkan terjadinya kesalahan penyajian atau penghilangan informasi material secara sengaja dalam laporan keuangan organisasi. Nah, metode umum manipulasi penipuan itu bisa meliputi
Yang pertama ada pencatatan pendapatan fiktif, kemudian menyembunyikan kewajiban atau beban, dan juga meningkatkan aset yang dilaporkan secara tidak wajar. Nah, di sini ada sebuah studi yang mengungkapkan tentang penipuan pekerjaan yang bahwa pelanggaran keuangan itu mencakup sekitar 8% dari total kasus penipuan, tetapi menyebabkan kerugian median hampir 1 juta. Jadi menjadikan kategori ini menjadi kerugian tertinggi. Di sini ada um, asset misappropriation ini eh, tinggi terjadi pada tahun 2014. Sementara untuk korupsi ini tertingginya ada tahun 2018 dan financial statement fraud itu tertingginya 2014 yang sebesar 1 juta. Selanjutnya ada perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan. Nah, adanya pedoman untuk melaporkan perubahan akuntansi dan koreksi ini telah membantu menyelesaikan berbagai masalah akuntansi yang signifikan dan lama. Eh, Namun dalam keragaman situasi dan karakteristik item yang ditemui dalam praktik, penggunaan pertimbangan profesional itu menjadi begitu penting. Nah, dalam penerapan pedoman ini, tujuan utama itu untuk melayani kebutuhan pengguna laporan keuangan, sehingga mencapai tujuan tersebut itu diperlukan akurasi dan pengungkapan penuh untuk mencegah pengguna ini membuat kesimpulan yang keliru berdasarkan laporan akuntansi. Yang pertama di sini ada perubahan kebijakan akuntansi. Nah, itu bisa kita menggunakan pendekatan retrospektif, yaitu dengan mengubah laporan keuangan semua periode sebelum yang disajikan. Kemudian bisa juga mengungkapkan pada tahun terjadinya perubahan, kemudian dampak terhadap laba bersih dan laba per saham itu untuk semua periodenya. Kemudian ada di sini change in accounting estimate atau perubahan estimasi akuntansi. Jadi bisa menggunakan pendekatan saat ini dan masa depan, yaitu dengan yang pertama ada melaporkan laporan keuangan terkini dan masa mendatang berdasarkan data baru. Kemudian bisa menyajikan laporan keuangan periode sebelumnya. Kemudian yang tidak melakukan penyesuaian terhadap saldo awal periode berjalan untuk dampak periode sebelumnya. Kemudian ada change due to error atau perubahan karena kesalahan, itu bisa menggunakan pendekatan penyajian kembali, yaitu dengan memperbaiki semua laporan periode sebelumnya yang disajikan. Kemudian juga bisa menyajikan kembali saldo awal laba bertahan untuk periode pertama yang disajikan apabila efek kesalahan ini terjadi pada sebelum periode pertama yang disajikan. Nah, selanjutnya ada komplikasi dalam penentuan standar akuntansi yang tepat. Nah, jadi meskipun cukup sulit untuk menentukan standar akuntansi mana yang memiliki dukungan konseptual yang paling kuat, itu ada suatu komplikasi lain yang membuat proses ini tuh menjadi lebih kompleks. Nah, komplikasi ini tuh muncul karena manajer sering mengalami atau ingin menunjukkan kinerja keuangan perusahaan mereka dalam cara yang terbaik gitu. Nah, penelitian ini memberikan wawasan tentang mengapa perusahaan itu mungkin lebih memilih metode akuntansi tertentu. Nah, yang pertama ada biaya politik. Nah, perusahaan besar itu cenderung melaporkan laba rendah untuk menghindari pengawasan regulator dan mengurangi tekanan politik seperti kewajiban pajak dan tuntutan serikat pekerja. Kemudian ada struktur modal. Jadi perusahaan ini dengan rasio utang tinggi itu lebih cenderung memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba bersih, sehingga tidak melanggar ketentuan utang atau juga membatasi dividen. Kemudian yang ketiga ada pembayaran bonus. Jadi manajer ini cenderung untuk memilih metode yang memaksimalkan bonus, sehingga kompensasi ini tergantung pada laba yang dilaporkan. Kemudian ada pendapatan yang mulus. Jadi perusahaan ini lebih suka pendapatan yang stabil dan bertumbuh secara gradual untuk menghindari perhatian negatif dari investor pesaing dan juga regulator terkait fluktuasi besar dalam laba. Selanjutnya ada analisis kesalahan akuntansi. Jadi kesalahan dalam laporan posisi keuangan itu memengaruhi pengklasifikasian aset, kewajiban, ataupun ekuitas. Misalnya jika piutang jangka pendek, salah satunya itu diklasifikasikan sebagai bagian dari investasi. Maka kesalahan itu harus dikoreksi dengan mengklasifikasikan ulang item tersebut tuh ke posisi yang benar.
Selanjutnya ada kesalahan pada laporan laba rugi. Nah, kesalahan itu melibatkan pengklasifikasian pendapatan atau beban yang salah. Misalnya, jika pendapatan bunga salah dicatat sebagai bagian dari penjualan, maka perusahaan ini harus melakukan koreksi pada pengklasifikasian, tapi hal ini tidak mempengaruhi posisi keuangan ataupun laba bersih. Nah, kesalahan yang mempengaruhi kedua laporan ini, laporan yang pada posisi keuangan dan juga laporan laba rugi, itu kesalahan ini dapat berupa kesalahan dalam pencatatan kewajiban yang belum dibayar, seperti contohnya upah yang belum dibayar, itu dapat mempengaruhi pendapatan dan kewajiban, serta juga laba bersih. Nah, kesalahan ini itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu bisa kesalahan yang bisa diperbaiki atau kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Kalau kesalahan yang bisa diperbaiki itu kesalahannya akan terbalik atau dikoreksi dalam 2 periode. Misalnya, kegagalan mencatat upah yang harus dibayar dalam 1 periode atau eh, hal ini tuh akan bisa dikoreksi di periode berikutnya. Sehingga itu masih bisa diperbaiki gitu. Nah, kalau semisal kesalahan yang tidak dapat diperbaiki, itu seperti kegagalan untuk mengkapitalisasi aset yang seharusnya disusutkan selama beberapa tahun. Itu tidak bisa diperbaiki. Nah, untuk pengoreksian sendiri itu jika perusahaan ini telah menutup buku untuk periode yang dimaksud dan kesalahan sudah terbalik, maka tidak perlu entry koreksi. Kedua, jika kesalahan belum terbalik, entry-nya harus dilakukan untuk menyesuaikan saldo retained earnings. Nah, yang ketiga ada jika perusahaan menyajikan laporan keuangan komparatif, seluruh laporan yang terpenuhi itu harus disajikan kembali untuk mencerminkan koreksi tersebut. Nah, di sini ada contoh ilustrasi, semisal terjadi kegagalan mencatat gaji yang masih harus dibayar. Nah, ini ada soalnya. Jadi pada tanggal 31 Desember 2022, Harley Enterprises tidak memperoleh upah sebesar 1.500. Nah, lalu bagaimana? Nah, pertanyaannya di sini, apa entry pada 31 Desember 2023 untuk memperbaiki kesalahan ini dengan asumsi Harley itu belum menutup bukunya. Jadi kita bisa membuat jurnal Retained Earnings pada salaries and wage expense sebesar 1.500. Nah, lalu bagaimana jika terjadi kegagalan mencatat biaya dibayar di muka? Nah, di sini ada soalnya. Jadi pada Januari 2022, Harley Enterprises ini membeli polis asuransi 2 tahun seharga 1.000. Ini mendebitkan biaya asuransi dan mengkredit kas. Perusahaan tidak membuat jurnal penyesuaian pada akhir tahun 2022. Nah, pertanyaannya, apa jurnal yang harus dibuat pada 31 Desember 2023 untuk memperbaiki kesalahan ini? Dengan asumsi Harley belum menutup buku untuk tahun 2023, maka jurnal yang bisa dibuat untuk 31 Desember 2023 adalah insurance expense pada retained earnings sebesar 500. Masih lanjut mengenai contoh ilustrasi di sini meremehkan pendapatan diterima di muka. Jadi di sini pada tanggal 31 Desember 2022, Harley Enterprises menerima 50.000 sebagai pembayaran di muka untuk menyewakan ruang kantor tertentu untuk tahun berikutnya. Nah, pada saat pembayaran sewa diterima, perusahaan mencatatkan debit pada kas dan kredit pada pendapatan sewa. Itu tidak membuat jurnal penyesuaian untuk 31 Desember 2022. Maka pertanyaannya, apa jurnal pada 31 Desember 2023 untuk memperbaiki kesalahan ini dengan asumsi Harley ini belum menutup buku untuk tahun 2023. Maka jurnal yang bisa dibuat untuk 31 Desember adalah Retained Earnings pada rent revenue besar 50.000. Mungkin ini yang bisa saya paparkan untuk presentasi saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk contoh ilustrasi selanjutnya ini jika penyajian pendapatan akrual yang berlebihan. Jika diasumsikan pada tanggal 31 Desember 2022, Harley Enterprise memperoleh pendapatan bunga sebesar $8.000 yang berlaku hingga tahun 2023. Pada tanggal tersebut, perusahaan mencatat debit pada piutang bunga dan kredit pada pendapatan bunga, sehingga pada jurnalnya dapat sebagai berikut: Retained
retained earnings 8.000 dan juga interest revenue kredit 8.000. Nah, untuk selanjutnya itu ada pernyataan pembelian yang berlebihan, yang mana akuntan Harley ini mencatat pembelian barang dengan barang dagangannya senilai $9.000 tahun 2022 yang berlaku hingga tahun 2023. Inventaris fisik untuk tahun 2022 dinyatakan dengan benar perusahaan menggunakan metode investasi periodik. Sehingga pada jurnalnya itu pembelian 9.000 dan juga laba ditahan 9.000. Next. Nah, ini untuk kegagalan pencatatan penyusutan. Mana jika diasumsikan bahwa Harley menggunakan penyusutan garis lurus pada aset ini, maka entry memperbaiki kesalahan ini pada tanggal 31 Desember 2023 itu dapat berupa sebagai berikut yang ada pada tabel di bawah ini. Mana equipment 10.000 dan juga depreciasi expense 2.000 pada debit dan juga retained earnings 8.000 dan juga akumulasi depreciation 4.000 pada kredit. Yang mana retained earnings ini overstage expense in 2022 10.000 dan juga proper depreciation for 2022 itu 20 dikali 10.000 menghasilkan 2.000 minus, yang mana dikurang hingga menjadi retained earnings understated as the date 31 2022. Dan ini selanjutnya ada kesalahan non-counterbalance penyusutan, yang mana pada jurnalnya itu equipment 10.000, retained earnings 6.000 pada kredit dan juga akumulasi depreciation equipment itu 4.000 pada kredit. Yang mana di sini retained earnings-nya dapat dari retained earnings understated as of Desember 31 2022 itu 8.000 dan juga dikurangi dengan proper depreciation for 2023 itu 20 dikali $10.000 sehingga menghasilkan 2.000. Maka pengurang sehingga menghasilkan retained earnings understand as December 31 2023 $6.000. Next. Nah, untuk selanjutnya itu failure to adjust for bad debts. Mana ini kadang perusahaan itu menggunakan metode penghapusan piutang tertentu dalam akuntansi piutang tak tertagih biaya ketika metode presentasi piutang lebih tepat, maka mereka kemudian membuat penyesuaian untuk mengubah dari penghapusan tertentu ke beberapa jenis metode penyisihan. Misalnya bahwa Harley ini enterprise telah mengakui beban piutang tak tertagih ketika memiliki penyusul utang yang tidak dapat ditagih, hingga dapat ditulis sebagai tabel di bawah. From 2022 sales itu 550, juga pada 2023 itu 690, dan untuk from 2023 sales itu 700 pada tahun 2023-nya. Selanjutnya ini ada saldo piutang tak tertagih dan laba ditahan, yang mana pada tabel di bawah ini pada tahun 2022 bad debt charge forward-nya itu 1.240 dan juga pada 2023 itu $700. Pada additional bad debts anticipated in 2022-nya itu 300. Namun pada 2023 itu 1.100 sehingga pengurang proper bad debt expense-nya 1.540 pada 2022 dan juga 1.800 pada tahun 2023. Dan juga terdapat charge correctly made to each period pada 2023 550, juga 2023 1.390 sebagai pengurangnya, sehingga bad debt adjustment-nya yaitu pada tahun 2022 $990 dan juga pada tahun 2023 $410. Nah, ini ketika Harley if Harley has closed the books from entry, mana jurnalnya retained earnings-nya 1.400 dan juga allowance for the full account-nya 1.400.